Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ogdri Putri Soehardi dengan nomor induk mahasiswa 2024 757 00087. Saya merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 di Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan apa saja yang saya dapatkan selama saya melakukan dan melaksanakan kuliah 1 tahun di PPG Calon Guru 2024 ini. Yang pertama yaitu tentang identifikasi diri, yang kedua adanya tujuan pendidikan, yang ketiga refleksi mata kuliah, yang keempat desain inovasi, yang kelima rencana tindak lanjut, dan yang keenam ada kesimpulan. Identifikasi diri yaitu adanya visi saya untuk pendidikan Indonesia dan visi saya sebagai calon guru, di mana visi saya untuk pendidikan di Indonesia yaitu membangun masyarakat yang berkarakter tangguh, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta menyiapkan generasi muda yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan sedangkan visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi pendidik yang mampu menginspirasi dan berinovasi dengan tekad untuk membangun suasana belajar yang inklusif serta mendorong tumbuh karakter dan potensi setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu hal yang saya lakukan untuk mencapai visi saya, yaitu yang pertama mengembangkan 4 standar kompetensi guru, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan emosional melalui pendidikan profesi guru. Dan yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu membangkitkan minat belajar peserta didik, memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaiknya, serta menanamkan nilai-nilai positif yang akan berguna di sepanjang hidup mereka. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan saya dalam penulisan ini, yaitu mengetahui hasil refleksi pengalaman belajar mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah. Yang kedua yaitu menjelaskan pendekatan teaching at the right level atau TARL dan juga culturally responsive teaching atau CRT dalam menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif pada pembelajaran matematika. Dan yang ketiga yaitu membuat desain inovasi pembelajaran dengan pendekatan TARL dan CRT dalam menghadirkan lingkungan belajar dan inklusif pada pembelajaran matematika. Dan yang keempat yaitu membuat rencana tindak lanjut dari desain inovasi yang telah saya rancang. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Di sini selama 1 tahun saya mengikuti program PPG ini, PPG calon guru ini, saya terdapat beberapa mata kuliah yang sangat mengesankan. Dari beberapa mata kuliah yang telah saya pelajari, yang sangat mengesankan bagi saya yaitu pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, di mana pada pembelajaran ini saya diajarkan untuk merancang modul ajar sesuai karakteristik peserta didik. Nah, terdapat di sini ada artefak bermakna yaitu pada topik 2 dan topik 3 yaitu merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL dan juga CRT. Berikut ada saya tampilkan tentang refleksi yang telah saya tulis dan juga adanya artefak bermakna dari topik 2 dan topik 3. Selanjutnya, dari pengalaman yang sangat menarik dan bermakna dari mata kuliah PPA atau asesmen 2 ini, saya mendesain inovasi pembelajaran sesuai mata kuliah yang sangat-sangat berkesan bagi saya, yaitu adanya desain inovasi tentang implementasi pendekatan pembelajaran teaching at the right level dan culturally responsive teaching atau CRT dalam menghadirkan lingkungan belajar inklusif pada pembelajaran matematika. Alasan saya memilih desain inovasi ini yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dan peserta didik
didik mendapatkan kesempatan belajar yang sama sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dengan adanya pendekatan pembelajaran teaching at the right level ini, atau TARL, dan culturally responsive teaching atau CRT, dalam menghadirkan lingkungan belajar inklusif pada pembelajaran matematika ini, yaitu adanya dengan belajar sesuai kemampuan peserta didik. Yang kedua itu meningkatkan minat dan motivasi belajar pada peserta didik, yaitu adanya proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Dan yang selanjutnya itu menciptakan lingkungan yang inklusif serta menumbuhkan hubungan baik dengan peserta didik atau hubungan positif dengan peserta didik. Berikut saya tampilkan sebelum saya mengetahui atau melakukan proses pembelajaran di kelas yang saya rancang, yaitu dengan adanya pemetaan peserta didik terlebih dahulu. Di sini saya merancang 2 asesmen, yaitu adanya asesmen diagnostik kognitif atau tentang pengetahuan mereka, dan yang kedua adanya asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan saya merancang 2 asesmen ini untuk melihat kemampuan awal dari peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Dimana misalkan saya nanti akan mengajarkan materi peluang, berarti saya memberikan asesmen diagnostik kognitif materi terkait peluang atau materi yang beracuan kepada peluang tersebut untuk mengingat mereka materi tentang peluang atau yang terkait dengan peluang. Nah, selanjutnya untuk asesmen diagnostik non-kognitif ini untuk melihat lingkungan mereka, baik itu dari segi budaya, sosialnya, dan juga lingkungan keluarga mereka. Tujuan saya merancang 2 asesmen ini untuk nantinya di modul ajar saya dapat merancang pendekatan TARL dan CRT sesuai dengan kebutuhan dan adanya kemampuan peserta didik dari 2 asesmen ini. Baik, setelah saya merancang 2 asesmen tadi, barulah saya melanjutkan, yaitu dengan merancang modul ajar, LKPD, dan juga media pembelajaran. Di sini media pembelajaran yang saya rancang itu menggunakan PowerPoint atau PPT. Nah, pada modul ajar yang saya rancang itu kan menggunakan pendekatan teaching at the right level dan CRT dalam menghadirkan lingkungan belajar inklusif pada pembelajaran matematika. Pada modul ajar itu adanya nanti susunannya dan juga proses pembelajarannya, dan juga di LKPD terdapat pembeda di mana nantinya jika saya mendapatkan 2 karakteristik peserta didik, yaitu adanya berkembang dan juga mahir, pada LKPD itu terdapat perbedaan. Di sini perbedaannya saya merancang 2 LKPD, di mana LKPD A untuk anak yang mahir, sedangkan LKPD B untuk yang berkembang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada saat pemberian scaffolding, di mana pada anak yang berkembang itu saya memberikan scaffolding pada LKPD mereka, dan juga proses pembelajarannya itu berbeda dan penulisannya berbeda, sedangkan pada LKPD A untuk anak yang mahir itu tidak saya berikan scaffolding. Pada proses pembelajaran nantinya juga terdapat perbedaan proses pendekatan kepada mereka, di mana pada anak yang berkembang nantinya saya akan membimbing mereka sesuai dengan pembelajarannya, sedangkan anak mahir itu saya hanya mengamati dan mengawasi dan juga memberikan jawaban jika ada kesulitan atau pertanyaan dari mereka sendiri. Di mana terdapat 4 tindak lanjut yang akan saya lakukan, yaitu melakukan analisis terhadap asesmen diagnostik kognitif peserta didik. Yang kedua, melakukan pemetaan terhadap tingkat kemampuan pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang keempat, melakukan refleksi dan rencana perbaikan pembelajaran. Jadi apabila nanti adanya kekurangan dari proses rancangan modul ajar yang telah saya rancang, itu saya melakukan perbaikan dari hal tersebut. Mengenali serta memahami karakter peserta didik dari masing-masing peserta didik. Jadi dengan adanya pemetaan ini saya bisa mengenali lebih dalam lagi karakteristik mereka dari semua mereka, tidak hanya 1 atau 2 anak saja, melainkan semua anak itu saya dapat mengenali karakter mereka yang berbeda-beda.
Yang kedua itu dengan adanya pendekatan TARL dan CRT ini, yaitu kunci untuk menciptakan lingkungan belajar matematika yang inklusif. Jadi dengan adanya dua pendekatan ini saya bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Dan yang ketiga, dengan adanya desain inovasi berupa perangkat ajar, itu dapat menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif juga. Dan yang keempat yaitu mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan adanya pendekatan TARL dan CRT ini dapat meningkatkan fokus belajar mereka dan meningkatkan semangat belajar mereka dan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna lagi. Yaitu pengalaman belajar selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Di sini pengalaman saya belajar selama mengikuti program PPG ini yaitu di mana pendidikan yang terpusat kepada peserta didik. Jadi sebelumnya yang berpusat kepada guru itu tidak lagi kita gunakan, karena sekarang yaitu yang kita gunakan yaitu pendidikan yang terpusat kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu mendesain pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita tidak hanya mendesain pembelajaran itu langsung saja, tidak hanya mendesain sesuai yang kita inginkan saja, melainkan kita mendesain itu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah tersebut, yang ada di kelas tersebut. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi. Jadi dengan adanya teknologi dan kemajuan masa sekarang, yaitu kemajuan teknologinya juga, jadi kita bisa memberdayakan teknologi tersebut dan meningkatkan kualitas kita dalam pembelajaran yang akan kita ajarkan dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan word wall, quizzes, dan ada juga penggunaan games yang berbasis matematika juga seperti itu. Dan selanjutnya itu kesempatan menghadapi proses pembelajaran nyata, di mana selama saya mengikuti kegiatan PPG ini dan juga adanya PPL-nya yaitu pengalaman belajar, pengalaman lapangannya, itu saya terdapat 2 semester di mana saya terjun langsung ke sekolah, melihat dan langsung melaksanakan proses mengajar yang saya lakukan seperti itu. Dan juga saya mengikuti apa yang ada aturan di sekolah, apa-apa saja yang saya ikuti di kegiatan sekolah tersebut. Tidak hanya mengajar dan juga melainkan saya mengikuti kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang tepat dan ada kesalahan dalam pengucapan kata. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.